Sebelum kita masuk ke cerita, Mang Ripan sebelumnya mau minta maaf terlebih dahulu karena kemarin-kemarin Mang Ripan belum bisa upload karena masih ada kendala di channel Pena Mistis. Dan mungkin baru kali ini Mang Ripan akan mulai upload lagi. Sebelumnya bagi kalian yang sudah menunggu ceritanya, Mang Ripan ucapkan terima kasih karena telah bersabar menunggu Mang Ripan update kembali. Cerita yang akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, yang mana ini adalah season 2-nya dari cerita yang sebelumnya berjudul Bedong Mayit dan kini berjudul Bedong Mayit 2 atau Gembolopati, di mana cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Semarang, Jawa Tengah, masih di tahun yang sama, yakni 1975, di kediaman Pak Dirja di sebuah kampung yang berada di tengah perkotaan. Hari ini terhitung sudah 2 pekan sejak berakhirnya gugat lelembut di Desa Turi, yang mana itu berarti sudah selama 2 pekan pula Pak Dirja menyimpan kain rombeng itu. Semua masih berjalan dengan normal, bahkan terhitung sampai hari ini tak ada keanehan atau keganjilan yang terjadi. Hal ini seperti melegitimasi pikirannya kalau semua ini memang hanyalah omong kosong belaka. Namun ternyata itu tidak bertahan lama, karena setelah lebih kurangnya 2 pekan ini dia merasa biasa-biasa saja. Pak Dirja mulai dibuat resah karena mendiang ayahnya, yakni Mbah Gajul, kini mulai sering mendatanginya dalam mimpinya. Berkali-kali mimpinya selalu sama, dengan pemandangan adegan, detail dan tempat yang tak pernah berubah. Begitu pula dengan pesan Mbah Gajul di dalam mimpinya itu, yang mana mendiang selalu mengulang dan mengulang lagi kalimat yang sama. Dirja Wibowo anakku, Bapak sudah gagal menyelamatkanmu. Sekarang selamatkanlah dirimu sendiri. Begitulah sekiranya kalimat singkat dari mendiang Mbah Gajul yang berulang kali disampaikan lewat mimpi anaknya itu. Mulanya Pak Dirja memang sempat mengabaikannya, namun setelah beberapa waktu berjalan dan mimpi yang sama itu terus saja berulang, dia pun mulai merasa resah dengan pesan dari mendiang ayahnya itu. Dan tepat di hari ini, sudah 38 hari sepeninggal Mbah Gajul ayahnya, yang mana artinya 2 hari lagi Pak Dirja akan kembali ke Turi untuk acara doa 40 hari mendiang ayahnya itu. Sore ini di teras rumah Pak Dirja, tampak dia yang seusai mandi setelah pulang dari bekerja. Dia tengah duduk-duduk melamun di teras depan rumahnya. Sepertinya tak bisa Pak Dirja pungkiri lagi tentang pikirannya yang kian kini berkutat pada mimpi itu. Bahkan semalam itu juga kembali terulang, mulai membuatnya kini seperti merasa perlu untuk mencari bantuan kepada orang lain. Hingga terbesitlah di pikirannya saat itu kepada seorang agamawan yang kebetulan berada dalam satu lingkungan tempat tinggalnya. Dia adalah Pak Suwoto, tetangganya sendiri yang memang cukup dikenal sebagai peruqyah. Oh iya, Pak Suwoto kan suka ngeruqyah. Sepertinya nanti aku harus ke sana untuk menanyakan barang itu, gumam Pak Dirja sore itu. Entah sudah mulai percaya atau tidak, sebagai pribadi yang konservatif dalam beragama, ruqyah ini tentu adalah cara yang sepaham dengannya. Hingga tanpa berpikir lagi, di hari itu juga, sehabis waktu Isya, Pak Dirja pun bergegas sowan ke kediaman Pak Suwoto. Tentunya dengan membawa bedong mayit itu, yang kini dia simpan di dalam kotak kayu yang sengaja dia paku mati. Di tempat Pak Suwoto, dia disambut dengan baik dan seperti selayaknya tamu. Mereka juga terlihat sejenak berbasa-basi, hingga beberapa saat setelah itu, Pak Dirja pun mulai menyampaikan maksud dari kedatangannya itu. Gini Pak Woto, saya ini mau minta tolong sama panjenengan, ucap Pak Dirja sembari mengeluarkan kotak kayu itu. Apa ini mas? Tangga Pak Woto yang terus mengambil dan mengamati kotak kayu tersebut. Ini pusaka turun-temurun dari keluarga saya, Pak. Saya hanya mau memastikan apakah benda ini benar-benar ada isinya, jawab Pak Dirja. Di dalam ini ya. Apa kalau boleh tahu? Kata Pak Woto menaikkan alisnya. Bedong mayit, Pak. Katanya sih sudah diwariskan turun-temurun dari buyut-buyut saya. Apakah benar itu ada isinya, Pak?
Kalau memang iya, saya ingin meminta tolong panjenengan untuk memusnahkan barang itu. Jelas Pak Dirja yang seketika membuat ekspresi Pak Suwoto agak berubah. Hah? Tanggap Pak Woto setelah itu, yang segera Pak Dirja timpali dengan mengulang pertanyaannya. Dos pundi Pak Woto, apakah benar ada isinya? Ucap Pak Dirja yang setelah itu dijawab oleh Pak Suwoto sembari menganggukkan kepalanya. Ada mas, masih ada. Kalau begitu saya minta tolong ya Pak, timpal Pak Dirja. Tak butuh waktu lama bagi Pak Woto untuk mengiyakan permintaan itu, yang mana hal itu tentunya segera membuat Pak Dirja merasa lega. Iya, soal itu gampang mas, kata Pak Woto mengiyakan. Akhirnya, tangga Pak Dirja yang setelah itu mulai menceritakan semuanya. Dari ayahnya yang baru saja meninggal, wasiatnya yang tidak dijalankan, hingga teror lelembut di desa asalnya yakni di desa Turi, yang sampai detik ini sebenarnya masih agak dia ragukan kebenarannya. Pak Dirja pun juga masih terlihat kesal saat menceritakan tentang para sesepuh di kampungnya, yang tempo hari sempat berencana untuk membongkar makam ayahnya. Terlepas dengan ketidaktahuan tujuan mereka kemarin, yang jelas membongkar makam bapak saya adalah sebuah penghinaan, kata Pak Dirja yang setelah itu juga bercerita tentang dia yang sudah beberapa hari ini didatangi oleh mendiang ayahnya lewat mimpi. Sudah beberapa hari ini, almarhum bapak selalu mendatangi saya dalam mimpi, dan hal itulah yang membuat saya merasa perlu datang kemari untuk meminta petunjuk dengan panjenengan. Tambah Pak Dirja yang juga menceritakan sekalian tentang mimpinya itu. Oh, begitu ya mas. Apakah sudah lewat 40 hari bapak panjenengan meninggal? Tanya Pak Suwoto. Belum pak, masih 2 hari lagi, tangga Pak Dirja. Oh, ya sudah, kita lakukan saja setelah 40 hari mas. Sepertinya akan lebih elok seperti itu, tugas Pak Suwoto. Kedua orang itu pun lanjut berbincang dengan Pak Dirja yang lebih banyak menceritakan latar belakang dirinya. Maklum, di sini dia adalah pendatang yang baru menetap kurang dari 3 tahun. Saya ini duda pak, istri saya sudah meninggal sejak anak saya masih kecil. Jelas Pak Dirja yang tiba-tiba di tengah ceritanya membuat pembicaraan menjadi semakin dalam dan menarik. Oh alah, jadi panjenengan ini punya anak tuh di kampung. Kenapa anda diboyong ke sini aja mas? Tangga Pak Woto yang sepertinya mulai semakin akrab. Iya pak, saya punya anak 1 di kampung. Ya memang rencana setelah ini sih saya akan membawanya ke sini. Kasihan juga kalau di sana sendirian, kata Pak Dirja. Obrolan akrab itu pun terus berlanjut dan berlarut dengan Pak Suwoto yang mulai mencoba menggali lebih dalam sejarah kain rombeng yang menurut Pak Dirja sudah diwariskan turun-temurun dari buyut-buyutnya itu. Wah, bagi saya ini cukup ngeri sekaligus menarik mas. Kasusnya langka. Kalau benar ini adalah bedong dari jenazah yang sudah dikafan dan dikuburkan, saya sangat penasaran bagaimana cara mengambilnya. Mohon maaf sebelumnya mas. Nauzubillah, orang-orang zaman dulu memang sangat nekat, ucap Pak Suwoto. Ya begitulah. Meskipun bapak saya itu kan agak kejawen ge pak, tapi dari kecil saya ini disekolahkan di pesantren loh pak. Hasilnya ya sekarang ini, saya dan bapak sering banyak tak cocoknya dalam hal itu contohnya. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa bapak, kata Pak Dirja yang langsung ditanggapi oleh Pak Woto dengan bijak. Ya malah bagus Thomas, kalau menurut pandangan saya sih dari apa yang telah panjenengan ceritakan, bapak panjenengan itu cuma terpaksa menjadi pewaris dengan barang ini. Beliau hanya menghargai saja amanah dari leluhurnya. Itu semua terbukti dalam wasiat itu, di mana almarhum lebih menginginkan benda itu dikubur bersama dengan dirinya daripada memberikannya ke jenengan. Jelas Pak Woto yang langsung membuatnya menggumam anggukan kepala. Benar juga nggih Pak, jawab Pak Dirja yang kembali ditimpali oleh Pak Woto. Tapi keputusan panjenengan untuk tidak mengizinkan pembongkaran makam itu menurut saya juga sudah benar. Karena kalau saya berada di posisi yang sama dengan panjenengan, saya sepertinya juga akan melakukan hal yang sama, kata Pak Suwoto. Amit sewu pak, nanti barang itu mau diapakan Pak Woto? Apa dilarung ke laut atau bagaimana? Kata Pak Dirja yang tiba-tiba saja menanyakan hal itu.
dan segera dijawab oleh Pak Woto dengan singkat. Dibakar, Mas. Kalau cara saya biasanya dibakar, tegas Pak Suwoto. Dan tidak terasa sudah hampir 2 jam mereka berbincang, hingga Pak Dirja yang merasa telah cukup tercerahkan pun mencoba untuk berpamitan. Ya sudah Pak Woto, berhubung sudah malam, saya mau pulang dulu. Oh iya, untuk barang itu saya titipkan di sini dulu atau bagaimana nggih Pak? Kata Pak Dirja seraya mengusap pahanya dan beranjak bangkit dari tempat duduknya. Oh nggih Mas, kok buru-buru ndak ngobrol-ngobrol dulu toh? Tangga Pak Suwoto yang berbahasa basi dan setelah itu kembali berkata kepada Pak Dirja agar membawa pulang dulu saja bedong mayit yang berada di dalam kotak kayu itu. Dibawa pulang dulu aja Mas, saya tidak terbiasa menyimpan benda-benda seperti ini di dalam rumah. Ndak apa-apa kok, nanti bawa lagi ke sini sehari setelah jenengan pulang dari acara 40 harinya Bapak sampean. Jelasnya sembari mengeluarkan tasbih dan melingkarkannya ke kotak kayu itu. Ini Mas, pokoknya tenang aja, ndak usah khawatir. Besok kita doakan dan bakar sama-sama. Tambah Pak Suwoto dengan sedikit menyentak sembari menyerahkan kembali kotak kayu itu kepada Pak Dirja. Pak Dirja pun pulang dengan sedikit kelegaan di hatinya dan menyimpan kembali kotak yang sekarang telah ditemali oleh tasbih Pak Woto itu ke dalam lemari pakaiannya. Sebenarnya semua bisa dibuat mudah, hanya manusia saja yang suka mempersulitnya. Batinya sembari sedikit tersenyum. Singkatnya hari pun berlalu tanpa kedatangan Bagajul dalam mimpinya lagi. Pak Dirja mulai semakin mantap dan yakin bahwa dia tidak salah meminta tolong dengan Pak Woto. Hingga singkatnya, tibalah hari di mana dia sudah berada di Desa Turi untuk mengurus acara 40 hari mendiang ayahnya itu. Semuanya berjalan wajar dan lancar sampai selesai. Tidak ketinggalan pula Bajayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun yang tentunya juga ikut dalam acara itu. Tak lama setelah acara itu usai, satu persatu warga dan tetangga pun mulai berpamitan, disambut oleh Darwis dan Pak Dirja yang berdiri di depan pintu, sembari berterima kasih dan memberikan berkat kepada orang-orang yang telah ikut mendoakan mendiang Bagajul. Bersamaan dengan itu, terlihat Bajayus, Mbah Mangun dan Mbah Roso yang sepertinya tak mau buru-buru beranjak. Saat itu mereka tampak masih duduk-duduk lesehan di teras, seakan menunggu momen anak dan cucu mendiang Bagajul yang tengah menghantar kepulangan para warga itu selesai. Dan tepat setelah semua warga telah benar-benar pulang, Pak Dirja dan Darwis pun kini tampak duduk bersama dengan ketiga sesepuh itu. Obrolan awal pun dimulai dengan selayaknya oleh Pak Dirja, seperti berbasa-basi menanyakan kabar ataupun kesehatan. Piye, kamu aman toh? Ndak ada aneh-aneh toh di sana? Buka Mbah Mangun setelah beberapa saat saling berbasa-basi. Aman kok Pak, alhamdulillah, tidak ada kejadian aneh. Barang itu juga masih saya simpan di rumah, jawab Pak Dirja dengan agak sedikit gugup. Oh, syukurlah kalau begitu, tagap Mbah Mangun yang kini disusul oleh pertanyaan dari Mbah Roso. Oh iya, kamu sudah menemukan orangnya? Tanya Mbah Roso yang intinya menanyakan kepada Pak Dirja, apakah dia sudah menemukan orang yang bisa memusnahkan kain rombeng itu. Sudah kok Pak Roso, saya sudah bertemu Perukia. Kebetulan beliau juga tetangga saya di kota. Dia sanggup dan rencananya akan membakar benda itu bersama dengan saya, paling tidak besok, jawab Pak Dirja. Mendengar jawaban itu, para sesepuh tampak lega dan turut begitu senang. Mereka berharap kalau anak mendiang temannya itu bisa segera menuntaskan semua ini. Akan tetapi, di antara kelegaan itu ada satu pernyataan yang tiba-tiba membuat Pak Dirja sedikit dongkol, yaitu Mbah Roso yang berkata, "Semoga saja orang itu mampu, Le. Soalnya menurut penglihatan istri saya, waktumu untuk memusnahkan hanya 100 hari. Dan kalau kita hitung dari sekarang, masih tersisa 60 hari. Pesan kami, seandainya ini loh, orang itu tidak mampu, kamu harus segera mencari orang lain. Jangan sampai kehabisan waktu. Karena kalau kamu melebihi 100 hari, kamu akan menjadi tuan dan inang dari bedong mayit itu secara paksa," kata Mbah Roso. Kata-kata itu membuat Pak Dirja merasa jengah dan mendadak malas menanggapi hal itu. Dasar orang-orang berlebihan, batinnya yang tentu tak berani untuk mengucapkannya secara langsung.
Pak Dirja hanya bisa menarik napasnya. Untungnya dia segera sadar bahwa adab kesopanan yang tetap harus dia jaga. Hingga Pak Dirja pun mulai mencoba untuk menjawab perkataan itu. Sakit kok Pak Roso. Melihat mimik wajah Pak Suwoto kemarin dan keterkenalannya di wilayah saya cukup yakin kalau dia bisa mengatasi ini. Jelas Pak Dirja dengan lembut yang setelah itu justru dikuatkan oleh Mbak Jayus. Oleh, saya yakin bisa. Melihat caranya yang nanti akan membakar benda itu, sepertinya itu adalah cara yang kemungkinan besar sesuai. Timbal Mbak Jayus sembari menatap Mbah Roso dan Mbah Mangun, yang mana ternyata beberapa hari yang lalu ketiga sesepuh desa Turi itu juga baru saja memusnahkan tali mayit yang saat gugat lelembut tempo hari lalu sempat dikuburkan di 3 titik desa ini. Yowis, pokoknya doa yang terbaiklah buat kamu Jo. Kami ini adalah teman bapakmu dari kecil dan pastinya kami akan selalu eman dengan kalian, ucap Mbah Mangun. Perbincangan pun berlanjut dengan topik lain yang tak lagi menyoal tentang hal itu. Sampai tak terasa menit demi menit yang berlalu, perlahan mengantar mereka menuju larut hingga sekira pukul 23. Mbah Roso, Mbah Mangun dan Mbak Jayus pamit untuk pulang. Sudah malam ini, sebaiknya kita pulang. Kasihan Dirja, besok pagi-pagi kan harus kembali lagi ke kota, ucap Mbah Roso seraya menguap kantuk yang mana langsung ditimpali oleh Pak Dirja. Walah, mbok nanti dulu toh. Jarang-jarang kan saya bertemu sama panjenengan semua. Masih sore kok ini, ucap Pak Dirja yang sesungguhnya hanyalah basa-basi belaka. Namun pada akhirnya ketiga sesepuh itu pun beranjak pulang dengan memberi pesan wajar kepada Pak Dirja agar besok diberi keselamatan dalam kepulangannya kembali lagi ke kota. Pak Dirja dan Darwis masuk ke dalam setelah para sesepuh berjalan jauh meninggalkan rumahnya. Sebelum istirahat terjadi sedikit perbincangan di antara mereka, yang mana di sini Pak Dirja menanyakan perihal kesanggupan anaknya itu untuk turut tinggal di kota bersamanya. Gimana Dar, jadikan ikut Bapak? Dah langsung besok kok, Bapak carikan kerjaan dulu. Nanti kalau sudah dapat kamu langsung Bapak jemput ya, kamu mau kan? Terus terang, Bapak ndak tega kalau kamu di sini sendiri, kata Pak Dirja. Nggih Pak, Darwis manut Bapak aja. Tapi rumah ini siapa yang ngurus Pak kalau nanti kita tinggal? Tanggap Darwis. Alah, gampang kalau itu. Alhamdulillah, Bapak kan sekarang sudah bisa menyisihkan sedikit uang. Nanti kita bayar orang buat ngurus rumah ini. Yang penting kita jangan sampai menjualnya saja. Soalnya ini buat rumahmu kelak kalau sudah punya istri, kata Pak Dirja yang dibalas sanggukan kepala dari Darwis. Malam itu pun berlalu sewajarnya hingga paginya terlihat Pak Dirja yang tengah bersiap untuk kembali ke kota. Bapak berangkat dulu ya Le. Kamu baik-baik saja di sini. Kalau misal besok uangmu habis, matur saja ke Pak Care. Nanti Bapak kirim lewat pos, kata Pak Dirja pagi itu seraya dicium tangannya oleh Darwis. Pak Dirja pun berangkat dengan naik angkot dari depan Gapura Desa Turi menuju ke terminal dan segera berangkat dengan bus untuk menuju ke Semarang. Pagi itu, bus yang Pak Dirja tumpangi cukup sepi. Dia duduk di kursi yang tengah, bersampingan dengan pria yang sangat aneh. Umurnya 50 tahunan, rambutnya klimis dengan setelan kemeja putih yang penuh bintik-bintik jamur.